Saudara, PSSI telah menunjuk John Hartman jadi arsitek timnas Indonesia. Meski belum menunjuk asisten pelatih, namun Hartman memastikan akan memilih pelatih lokal. Pelatih anyar Indonesia, John Hartman, siap bertugas. Meski tetap membawa sejumlah orang kepercayaannya, Hartman juga akan memaksimalkan staf kepelatihan lokal. Badan Tim Nasional menyiapkan sejumlah nama untuk mendampingi Hartman. Jika kamu nanti misalkan dipilih, apakah kamu akan membawa gerbong semuanya? Itu orang-orangmu atau teman-temanmu atau memang yang sudah terbiasa dengan kamu bekerja? Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2-3 orang. Selebihnya saya akan mengambil semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Nah, itu juga suatu kebanggaan buat kami semua gitu. Analis sepak bola Haris Pardede menyebut asisten pelatih lokal sangat penting untuk menjembatani dan memberikan pandangan terhadap kultur sepak bola Indonesia. Soal asisten pelatih lokal ini sangat penting dan saya yakin 100% akan ada asisten pelatih lokal karena itu tadi untuk menjadi jembatan bagi pelatih kepala dan juga di tataran grassroots dengan pemain, dengan fans, dengan federasi dan lain-lain. Namanya juga asisten pelatih lokal pasti lebih paham dan katanya juga tidak terlalu banyak asisten pelatih asing yang dibawa. Ini bagus. Patut ditunggu siapa pelatih lokal yang nantinya akan mendampingi John Hartman di timnas Indonesia. Kehadiran asisten lokal diharapkan memberi ruang transfer ilmu demi talenta pemain timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. John Hartman rencananya akan dibantu sejumlah asisten pelatih lokal. Dan seperti apa kriteria serta siapa saja kandidatnya? Kita bahas bersama dengan analis sepak bola Firzi Idris. Selamat malam Bung Firzi, apa kabar? Ya, malam Valentina, apa kabar semua? Baik-baik. Baik, oke. Jadi seperti apa kriteria calon asisten pelatih lokal yang kira-kira bisa membantu John Hartman nanti dalam melatih timnas Indonesia? Ya, pertama itu mengenal karakter Hartman dulu ya, karena banyak yang bilang dari pengalaman-pengalaman dia sebelumnya, apa yang telah ia tempuh bersama timnas putra dan putri Kanada, dia itu bukan sekadar pelatih football coach aja ya, tapi dia dibilang sebagai football architect. Seorang pelatih yang bisa melakukan perubahan sistemik dan juga manajemen personal kepada para pemain. Jadi urusan dia bukan hanya sekedar taktik di lapangan, tapi kalau yang dari saya lihat-lihat dari presentasi TED Talk-nya dia, dari wawancara-wawancara dia, ini adalah pelatih yang banyak menyinggung aspek psikologis dari para pemain, terutama mengangkat mental para pemain ketika dia mengambil pekerjaan timnas putri Kanada. Ketika itu timnas putri Kanada sedang jatuh-jatuhnya, sedang jeblok-jebloknya setelah gagal di Piala Dunia Wanita 2011. Dia mengangkat tim dan menghapus trauma olahraga dari tim itu dan mengangkat tim yang sangat broken ketika itu menurut kata-kata dia menjadi tim yang memenangkan medali Olimpiade. Nah, di sini kita akan melihat mungkin dia akan memilih ya, kalau dari track recordnya mungkin akan memilih seorang pelatih yang juga punya kemampuan komunikasi dan motivasi terutama ketimbang tactical di lapangan. Nah, ini yang akan menarik karena sejauh ini memang beberapa nama mungkin sudah disebut ya, tapi Hartman sendiri baru datang ke Jakarta itu baru 2 hari dan seharusnya konferensi pers perkenalan kemarin mungkin kan akhirnya digeser ke esok hari ya, Selasa pagi. Jadi mungkin di sana kita akan lebih tahu kriteria pelatih lokal seperti apa yang dia butuhkan karena sejauh ini memang masih ranah spekulasi nih karena Hartman sendiri belum terlalu banyak berkomentar baik secara langsung atau secara tidak langsung melalui rilis PSSI. Jadi semua ini masih menurut saya masih wait and see seperti apa tipe karakter pelatih lokal yang ia akan gandeng nanti bersama timnas Indonesia, Valentina. Tapi siapa saja kandidat yang tersedia, Bung Firzi? Ya,
Kalau melihat kandidat yang tersedia ya kita bisa melihat beberapa pelatih yang memang standby ya, terutama dari angkatannya Mas Bima Sakti ya, angkatan Primavera kita dulu ya. Itu ada nama-nama yang biasa menjadi langganan di bangku cadangan, ada Coach Kurniawan, Coach Bima dan lain-lain, beberapa pelatih kiper mumpuni itu juga bisa menjadi kandidat. Ketika Patrick Kluivert melakukan interview kepada beberapa pelatih kan juga nama-nama itu yang muncul ya, ada Zulkifli Syukur, ada Muhammad Ridwan dari PSIS ketika itu, sehingga bisa jadi itu nanti akan berasal dari generasi pemain kita yang itu ya Mbak ya, pemain yang dari Piala Asia 96 yang sekarang menjadi pelatih. Tapi ya itu tadi bagaimana mereka bisa menjadi jembatan secara psikologis dan mental, bukan hanya secara taktikal atau coaching dan training di lapangan. Dan ini yang menurut saya akan sangat menarik kebutuhannya Herman akan kriteria dari pelatih lokal kita, Mbak Valentina. Ya, tentu juga sebenarnya dalam mengajak pelatih lokal itu kan juga meningkatkan kualitas dari pelatih kita sendiri pastinya ya, dengan kolaborasi Ya, terutama dengan pelatih asing ini. Ya. Tapi apa sih sebenarnya Bung Firzi nilai lebih dari kehadiran asisten pelatih lokal dalam membantu Herman di timnas nanti? Ya betul, karena kalau kita lihat ya seperti yang tadi dibahas ya, Hetman itu sebagai football architect tentu dia butuh sosok-sosok yang bisa menerjemahkan idenya dia ya dengan baik ke dalam sistem yang akan dia coba kembangkan. Sistem ini bukan hanya taktikal di dalam lapangan, bukan hanya soal formasi, tapi juga soal kemampuan psikis, soal perkembangan mentalitas, development pemain di luar lapangan, karena dia punya beberapa metodologi kepelatihan yang menurut saya sangat-sangat unik. Ingat dia adalah seorang intelektual ya, seorang dosen di Northumbria University, dan seorang yang telah terbukti melakukan perubahan masif kepada sistem sepak bola development grassroots di Kanada dan juga di Selandia Baru. Jadi memang kebutuhan akan seorang pelatih lokal yang nanti akan bekerja sama dengan Herman, nanti juga akan bekerja sama dengan Alexander Zuiz dalam menerjemahkan roadmap dan blueprint identitas permainan seperti apa yang dibutuhkan oleh bukan hanya timnas Indonesia tapi juga sepak bola Indonesia. Karena kalau kita bicara soal blueprint menuju misalnya nanti Piala Dunia 2030 atau 2034 itu tidak cukup hanya menyangkut timnas, tapi harus top to bottom, bottom to up, bagaimana strategi yang akan diterapkan itu harus konsisten dari semua kategori usia, umur, dan mentalitas serta identitas permainan yang akan dibangun harus seragam. Dan itulah fungsinya memiliki pelatih-pelatih lokal yang bisa menerjemahkan itu ke level lebih luas lagi, bukan hanya di level tim nasional ataupun tim nasional U23. Oke, ini nanti juga kita akan lihat setelah konferensi pers besok ketika PSSI memperkenalkan John Herman ke pecinta sepak bola tanah air. Terima kasih sudah berbagi pandangannya bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, analis sepak bola Bung Firzi Idris. Terima kasih, selamat sehat selalu. Sama-sama Valentina, terima kasih.